where have you been? Kenapa baru sekarang Iya. Bapak terjun ke politik praktis? Momentum ya atau situasi kondisi. Ini adalah two ways. Ya. Yang dicoba adalah ide saya sebagai gubernur DKI dan juga saya sebagai gubernur Jabar. Seorang Ilham Habibie, Bapak tuh ingin dikenal sebagai apa sih? Mungkin yang dominan di saya itu engineer. Orang yang mencari solusi. Oh. Itu engineer. Beda dengan ilmuwan. Kalau ilmuwan cari kebenaran. Oke? Ini adalah rapid question. Cireng singkatan dari? Saya nggak tahu. Halo, saya Ilham Habibie dan saya akan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jabar di tahun ini. Bapak dan saya Aziza Hanum. Saya mau Apa ngobrol sama kabar? Bapak, boleh ya? Boleh dong. Bapak, tapi sebelum kita jauh-jauh ngobrolnya, tadi kan Bapak memperkenalkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat di Pilkada mendatang. Betul. Saya punya sedikit games buat Bapak. Oke. Ini adalah rapid question. Jadi Pak Ilham bisa menjawab pertanyaan ini dengan cepat. Oke. Saya punya 5 pertanyaan. Boleh? Are you ready? 1, 2, 3. Let's go. Pertanyaan pertama. Jumlah penduduk Jabar ada berapa? 48 juta lebih. Oke. Yang kedua, Cireng singkatan dari? Oh, saya nggak tahu. Saya tahu makanannya, tapi saya nggak tahu singkatannya. Ya, benar. Gorengan itu, tapi dibuat dari tapioka nggak salah ya? Kalau kata ini namanya Cireng karena singkatan dari aci digoreng. Aci digoreng. Benar, Pak. Lokasi wisata andalan Jawa Barat. Oh, ada beberapa, tapi saya kira yang nomor 1 mungkin di Bandung itu Tangkuban Perahu. Oke. Kemudian di pesisir selatan barangkali Pangandaran atau Pelabuhan Ratu. Ya, yang sangat populer tentunya Puncak. Ya. Puncaknya. Puncak dengan taman safarinya dan sebagainya itu mungkin yang paling banyak orang pergi karena itu untuk weekend gampang sekali. Pak Ilham, pertanyaan terakhir. Siapakah PLT Gubernur Jawa Barat saat ini? B. Mahmudi. Wih, benar. Tepuk tangan dulu dapat Pak Ilham. Jadi ini Tapi games. saya masih harus, saya mohon maaf masih harus belajar bahasa Sunda. Kalau Pak tadi Apa? Punten. Bentar. Pak, tapi Bapak dan Bandung itu kan punya kedekatan tersendiri kan, Pak? Iyalah, saya dulu pernah kerja di situ sebagai karyawan. Saya profesional kerja di PT IPTN, ya, Oke. 7 tahun lamanya. Kemudian saya secara paralel pernah ngajar di ITB sebagai dosen. Wow. Di bidang yang Oke. terkait dengan profesi saya itu adalah insinyur pesawat terbang gitu ya, di bidang aerodinamika ya kalau mau tahu persisnya. Kemudian saya punya rumah di situ. Orang tua saya punya rumah, saya banyak saudara. Anak saya yang ketiga lahir di situ. Saya punya bisnis di situ dan sebagainya banyak lah. Saya ini orang Bandung garis miring Jabar. Jabar. Iya, belasan tahun saya tinggal di situ. Jadi lama Punya KTP sekali. Bandung. KTP Bandung. Oh, oke. Tapi sekarang KTP-nya masih Bandung. Tidak, karena kita nggak boleh dua kan. Oh iya, Jadi harus sekarang satu. sudah pindah ke Jakarta, saya dengan berat hati harus melepaskan KTP saya di Bandung, sekarang jadi orang Baga DK. Tapi kenapa Jawa Barat? Why Jawa Barat? Oke, ini ada beberapa jawaban. Oke. Pertama, memang benar bahwa saya Jawa Barat itu punya nilai yang khusus buat di mata saya untuk kita di Indonesia. Kalau kita mau menjadi Indonesia emas, tentu apa yang kita harus majukan dulu adalah industri. Kenapa industri? Karena kalau kita lihat contohnya, banyakkan atau semua negara yang saya tahu di Asia yang pernah dia mengembangkan dirinya dari miskin menjadi menengah, menjadi maju dan kaya, sejahtera, dia primadonanya adalah industri. Jadi menurut saya Indonesia tidak ada, buat kita tidak ada perkecualian. Ya, jadi kita juga harus mengembangkan industri. Nah, di manakah industri itu di Indonesia? Di Jawa Barat. Lebih dari 50% industri ada di Jawa Barat. Ada satu industrial park yang merupakan yang terbesar se-Asia Tenggara. Ya. Dia pun Jawa Barat juga punya kekuatan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga pariwisata. Dan itu tentu harus tetap diperhatikan. Industri Tapi menurut kreatif saya, juga, Pak. industri kreatif juga. Tapi itu industri kan? Benar, Jadi betul. industri ya. Jadi Benar. itu industri lah yang harus kita majukan agar supaya kita juga kembangkan apa? Lapangan pekerjaan. Itu yang diperlukan. Kalau kita lihat saat ini, apa yang sangat kurang juga khususnya buat Gen Z itu adalah lapangan pekerjaan. Dan datang dari mana? Ya, menurut saya industri. Harus kita kembangkan. Selain dari itu memang juga
di Jabar ada banyak sekali UMKM. Jadi itu juga harus kita majukan. Iya. Karena itu bagian daripada strategi industri ke depan. Jadi dari UMKM mesti jadi I. Jadi dari usaha menjadi industri kecil menengah. Jadi makanya Bapak pernah ngomong di salah satu wawancara Bapak, Jabar ini di masa depan harus dipimpin oleh orang yang punya background industri. Kalau menurut saya background dan pengalaman. Gitu ya. Jadi penting karena ini adalah menurut saya Jabar harus menjadi kayak ujung tombak Indonesia emas. Kalau Indonesia mau jadi emas, Jabar harus jadi emas duluan. Oh gitu. Ya, kita lihat saja negara lain di Asia. Semuanya begitu. Ya Jepang, ya Korea, ya Taiwan, ya Tiongkok atau Cina. Itu semuanya mengutamakan perkembangan industri. Tapi itu satu hal yang harus saya tekankan di sini. Perlu ada pengembangan SDM. Jadi industri tanpa adanya SDM tidak bisa. Jadi Jabar juga punya banyak institusi pendidikan, mau universitas, mau sekolah vokasi, mau politeknik, semuanya. Oke, siap Pak. Ini menarik banget, but please aku pertama kali banget kesini sambil diajak jalan-jalan, boleh Pak Ilham? Boleh dong. Let's Ya. go, mari. Bapak, aku tadi baru sedikit ngintip-ngintip ke ruangan ini, semua memorabilia yang ada di sini, tapi yang paling menarik perhatian, pajangan yang ada di sini didominasi sama kuda. Betul, ini namanya juga ruang kuda. Ini namanya karena ruang kuda? Bapak sangat suka dengan kuda. Mungkin karena waktu Bapak kecil, selalu ingat dengan Bapak besar di Parepare dan kalau Bapak diberi tugas oleh bapaknya atau ibunya harus cuci kuda. Bapak, ini jadi the famous library dari Betul. ruangan ini, di tempat selalu bikin kegiatan konten. Orang kalau wawancara Pak Habibie juga di sini, wawancara Pak Ilham juga di sini. Betul, ini dia yang disebut sebagai perpustakaan Habibie dan Ainun. Mungkin beda dengan banyak orang punya pemikiran, ini tidak mengandung adanya buku mengenai teknologi dan sains. Oh ya? Jadi lebih ke budaya, sejarah, politik, ekonomi, jadi non iptek, non seni rupa juga tidak ada di sini. How come? Dengan sengaja karena Bapak mau ini sebagai tempat pusat budaya gitu ya. Jadi biarpun teknologi merupakan bagian dari budaya, tapi itu kebetulan dipusatkan di tempat lain di rumah ini. Jadi ini lebih, dan semua buku-buku yang kita lihat ini dikurasi oleh satu tim khusus dari UI kalau nggak salah. Jadi ini koleksi yang memang kita tahu kalau kita serius mau membuat satu koleksi buku di bidang-bidang itu harus punya buku A, B, C, D gitu. Tahu apa? Apa tuh? Ini adalah pesawat N250 yang kita lihat penerbangan perdananya pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 di Bandung. Jadi ini adalah all Indonesian made. Jadi dibuat oleh banyakkan orang Indonesia, perusahaan Indonesia di Indonesia untuk Indonesia, tapi juga tentunya untuk negara lain. Memang itu tebang penerbangan perdana tahun 95, namun demikian karena kita mengalami adanya krisis moneter, krisis politik pada tahun 97 sampai tahun 98. Ini tidak bisa kita teruskan. Sayangnya tidak pernah dilanjutkan sehingga itu ya hilang saatnya, sayang sekali. Nah ini sampai dengan hari ini masih diproduksi di Bandung. Ya, ini adalah CN235. Ini sebetulnya lebih bukan pesawat penumpang tapi pesawat militer, transport militer. Nah ini kalau saya boleh lompat bentar aja. Sini. Ini adalah R80. Ah, ini aku tahu. Pak Habibie. Ini adalah pesawat yang sebetulnya melanjutkan apa yang dulu dimulai dengan N250. Mirip kan? Tapi ada juga yang beda. Bedanya apa? Lihat ini sayapnya ditekuk. Ujungnya belok ya, Pak. Dan itu lebih panjang. Kalau kita lihat N250 itu N IPTN 2 engine 50 penumpang. Kalau ini R karena namanya Regio Aviasi atau RAI. Dan 80 penumpang. Jadi lebih panjang ya. Kalau dua Oke, Pak, selanjutnya kita mau ke ruangan kerjanya. Iya, ini ruangan kerja saya di mana Pak saya Ilham. hampir tiap hari ada di sini Oh, ya? karena ini boleh dikatakan kantor saya. Jadi ini jangan kaget, ini kursinya bukan kayak kursi office gitu ya. Pak, ini menarik banget, Pak. Gaming gitu. Menarik banget. Kenapa? Bukan karena saya main game. Iya, kenapa? Orang kalau masuk ke ruangan kerjanya bapak yang saya pernah wawancara, kursinya kursi-kursi nyender. Sorry banget Pak Ilham, kursi gaming. Apakah Bapak juga punya hobi main game?
Sebetulnya tidak. Tapi saya ada teman-teman dari perusahaan di mana saya juga punya jabatan dan saya juga adalah bagian daripada pemegang saham di Singapura. Mereka kasih ini sebagai kado. Oh, Saya juga hadiah. semula saya tanya, kenapa kasih ini? Dia bilang, oh ini kursi yang paling baik dari segi ergonomi. Jadi kita duduk di sini nggak capek. Oh gitu. Karena gaming, bayangkan kita nge-game, Iya. kita berjam-jam duduk di depan Bener, komputer, bener, kan tegang. nggak boleh capek Bener, gitu ya. bener. Nah ini kursinya seperti ini. Enak banget Maka ya. itu saya diberi ini oleh teman-teman saya di Singapura, orang Singapura ya. Oh, Bapak saya boleh nyobain nggak? Boleh dong. Apa rasanya Ayo dong Hanum. duduk di kursinya Pak Ilham Habibie? Iya. Coba. Wah, Pak, asik, Pak. Asik Saya ya. bawa ke kantor boleh nggak, Pak? Enak juga nih ngedit pakai kursi kayak gini, mantap. Oh, Bapak bisa berapa jam ada di sini, Pak, sehari? Bisa. In a day. Tapi nggak nonstop duduk ya. Iya. Tapi bisa 8-10 jam di sini bisa. Wow. Ya. Tapi ya itu karena saya juga banyak meeting di luar gitu. Oh, Jadi oke. tapi secara teoritis bisa aja 8-10 jam. Tapi tentu juga bukan duduk melulu ya. Bukan nggak duduk mulu. Iya. Tapi ya, kita sebagai warga, meja berantakan tuh biasa. Sorry banget meja Pak Ilham juga sama aja kayak kita kurang lebih ya. Iya. Sporadis macam-macam nih Itu isinya sudah nih. agak rapih yang ini. Biasa lebih berantakan dari Bisa lebih berantakan dari ini. Agak lumayan ini. agak lumayan ya. Pak, ini spot yang juga cukup menarik perhatianku. Nah ini memang secara khusus kita kumpulkan semua medali dan juga piagam-piagam Bapak yang dari bidang kedirgantaraan. Ini ada beberapa negara, Australia, Prancis, dan ini dari Indonesia sendiri, dari Inggris dan lain-lain gitu ya. Ini belum lengkap. Sebenarnya ada lebih banyak daripada ini, tapi itu yang kita kumpulkan di sini. Kumpulin. Nah, ini kan Bener Bapak. banget, Ya. Ini Ini juga juga- Basuki Abdullah by the way ya. Oh. Tapi masih dalam bentuk belum tuntas jadi Belum gitu ya. finish. Belum, tapi ini kayak satu draft gitu ya. Draftnya. Ya. Bapak ini menarik juga ada foto dari pilotnya Apollo ya Pak ya? Bukan, ini Ini Space apa? Shuttle. Oh, Space Shuttle. Space Shuttle. Ya, Space Shuttle. Oh. Tapi bukan yang meledak ya. Oh iya. Ini dia tangan-tangani setelah dia mendarat. Oh, jadi aman. Aman, ya. Ada Pak Habibie pakai baju astronot juga. Ya itu. Keren. So cool. So cute. Oke, Bapak kita ke Ayo, slide kita selanjutnya. lanjut ke situ. Siap. Seru banget lagi. Oke. Seorang Ilham Habibie, Bapak tuh ingin dikenal sebagai apa sih? Mungkin yang dominan di saya itu engineer. Orang yang mencari solusi.